وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني وتقبل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب بدل آمين وتهوى تلهين رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. إخواني مضى شهر رمضان وشهد على المسيء بالإساءة وعلى المحسن بالإحسان. Kemudian beliau mengatakan, wahai para saudara, ujar beliau, telah berlalu dengan kita bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ada puasa selain bulan suci Ramadan? Jadi beliau menyebutkan di dalam syariat agama kita, syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada puasa selain bulan suci Ramadan. Makanya ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ada syariat para nabi dan para rasul yang mereka disuruh oleh Allah puasa. Apa contohnya? Seperti syariat Nabi Daud, hari ini puasa, besok berbuka. Wah, kada tahan ditambang nih, malas benar. Hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Jadi dalam satu tahun 360 hari, separuh puasa, separuh buka. Itu syariat Nabi Daud. Ada syariat Nabi selain Nabi Daud alaihissalam, khusus puasa di bulan tanggal 13, 14, 15, di pertengahan bulan ada syariatnya. Ada syariat di akhir bulan, tanggal 27, tanggal 28, 29, 30. Nah, kemudian kita ini dikhususkan oleh Allah dalam satu tahun, satu bulan berpuasa di bulan suci Ramadan. Bila 30 hari berarti sempurna puasa kita, bila 29 hari berarti satu hari pemberian dari Tuhan. Akunya 15 hari diberi Tuhan. Oh, berarti kan puasa 15 hari. Yang ada lebih, ada kurang dari 30 dan 29 hari. Kemudian yang sunat, nah, apa yang dikatakan sunat berpuasa selain bulan suci Ramadan? Padahal sunat ini ketika zaman sebelum Rasulullah itu termasuk bagi para nabinya hukumnya wajib, bagi nabi kita hukumnya sunat. Puasa apa di antaranya? Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nih, termasuk masih bulan Syawal. Karena dua fadilat yang diberikan oleh Allah bila kita sempat berpuasa di bulan Syawal. Artinya misalnya kita belum bisa mengamalkan tahun ini, berharap tahun depan. Yang penting ada sudah pengertian dan pernah kita mendengar bahwasanya di bulan Syawal ada syariat puasa. Jadi 6 hari puasa di bulan Syawal, silahkan pilih antara tanggal 2, tanggal 3. Kalau tanggal 1 Syawal kada boleh puasa. Orang hari raya makan ketupat, puasa, puasa hari raya. Sekampungan ini kan di dalam puasanya, dalam puasa kayaknya aku yang paling alim. Seharinya berdosa puasa di 1 Syawal, hari raya kada boleh puasa. Jadi bila tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan itu kita memilih, silakan pilih puasa tanggal berapa, yang penting 6 hari di bulan Syawal.
Itu kalau memilih di bulan Syawal. Tapi yang lebih baiknya sehabis hari raya, hari ini hari raya, besok hari sudah mulai start puasa selama 6 hari. Itu paling awalnya. Apa fadilatnya bagi orang yang berpuasa, kelebihannya, keistimewaan yang diberikan oleh Allah? Ujar Nabi ada 2 bila berpuasa di bulan Syawal. Yang pertama, barang siapa puasa di bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Bulan Ramadan kan 30 hari, 300. Kalau seandainya dibalas oleh Allah 1 hari 10 pahala, 10 hari 10 puasa, berarti kalau 30 hari 300. 6 hari kali 10 berarti 60 hari. 300 tambah 60, 360 hari, jadi jumlahnya sempurna 1 tahun. Jadi pahala puasa orang itu dalam 1 tahun diberikan oleh Allah Ta'ala dengan cara keistimewaan berpuasa di bulan Syawal. Yang nomor 2, ujar Nabi, orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya diampuni seperti yang baru lahir dari perut mamanya. Artinya bersih dari dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha mudah-mudahan bisa mengamalkan puasa di bulan Syawal. Dan dikatakan oleh Nabi, orang yang rajin puasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciri. Apa cirinya? Di antara ciri orang yang rajin puasa di negeri akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulut mereka lebih harum daripada minyak harum misik. Tapi di negeri akhirat, di dunia tetap baik, lebih harum daripada minyak harum misik. Dan dikatakan bahwasanya ciri umat Rasulullah ya di situ. Bila bertemu dengan umat Nabi Adam di negeri akhirat, bertemu dengan umat Nabi Musa di negeri akhirat, bertemu dengan umat Nabi Isa, ternyata umat Rasulullah ini keciuman bau dari mulutnya lebih harum daripada minyak harum misik. Langsung umat yang lain kenal, engkau pasti umat Nabi Muhammad. Sampai umat Rasulullah ini berterima kasih dengan hadiah yang diberikan oleh Allah. Ternyata amal yang menyebabkan mulut mereka lebih harum daripada minyak harum misik, ternyata dengan sebab rajin puasa ketika di dunia. Ada pernah bertemu seseorang, beliau ini orang Temenggung, Jawa Tengah. Temanggung. Ya itu mulai di Indonesia sebelum berangkat ke Yaman itu sudah 2 tahun puasa. Ke Yaman 5 tahun puasa, jadi 7 tahun beliau itu puasa. Kecuali hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Jadi dalam 1 tahun cuma 5 hari tidak puasa, sisanya puasa. Dan beliau ketika awal datang ke Yaman itu 100 rupiah pun tidak pernah dikirim oleh orang tuanya biaya hidup. Jadi pertama amal beliau adalah puasa 1 tahun penuh kecuali 5 hari tadi. Kemudian ditambah lagi biaya hidup, beliau sendiri yang berusaha. Jadi sampai-sampai beliau jualan nasi kuning, jualan nasi, jualan gado-gado, jualan gorengan, cukup biaya hidup dalam 1 tahun. Dan beliau itu hafal Al-Quran dengan izin Allah Ta'ala, mulai masih muda hafal Al-Quran, di luar kepala hafal Al-Qurannya. Dan beliau ini puasanya itu 5 tahun. Tapi istimewanya walau puasa 5 tahun, setiap hari bukan tambah kurus, tambah gemuk badannya. Unik juga, aturannya kan tambah kurus, tapi ini tambah gemuk. Dan tirakatnya, istilahnya amaliyah puasanya tidak boleh makan nasi. Selama 7 tahun tidak pernah makan nasi. Jadi kalau misalnya di dapur itu ada ikan laut dan dimakan. Kalau misalnya ada ayam,
Kalau misalnya ada sayur-sayur, tidak boleh makan nasi. Tapi kalau nama nasi sudah berubah, walaupun terbikin dari nasi, boleh makan. Seperti lontong, boleh, walaupun dari nasi. Seperti mie, gandum, boleh. Gorengan, boleh. Yang penting jangan nasi. Itu tirakatnya selama 7 tahun. Wah, kita ayahnya ada mau 7 tahun puasa. Tapi alhamdulillah sampai lulus, mungkin saat ini orangnya sudah menjadi kiai mungkin. Kenapa? Tirakatnya luar biasa. Ada pernah lagi bertemu seseorang yang puasanya sampai 7 tahun, cuman 5 hari dalam 1 tahun itu tidak puasa. Tapi nanti di negeri akhirat dibalas oleh Allah, mulutnya lebih harum daripada minyak harum misk, diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya tidak mampu puasa 1 tahun, yang penting ada pernah kita mengamalkan puasa sunat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini istimewa. Kemudian yang nomor 2, puasa hari Arafah. Besok hari raya haji. Hari ini namanya hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Ujar Nabi, barang siapa orang ini puasa hari Arafah, 1 hari puasa, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun dosa yang terdahulu dan 1 tahun yang akan datang. Makanya sebagian pesantren daerah Jawa, Kalimantan khususnya, itu bila tanggal 9, kalau misalnya tidak pulang ke rumah, itu mereka puasa di pondok. Kenapa? Karena memang istimewanya orang puasa di hari Arafah ini, 1 hari dosa yang terdahulu diampuni Tuhan dan 1 tahun akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini syariat diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena hari Arafah itu adalah hari yang mana menjadi penentu bagi orang-orang yang tinggal di kota Mekah dan mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi yang datang misalnya dari seluruh dunia 7 juta orang itu mereka itu menjadi penentu ya di hari Arafah tanggal 9 itu. Apabila mereka hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah masuk di salah satu tanah yang diberi nama tanah itu Arafah namanya. Anggap misalnya Kecamatan Binuang, misalnya mungkin setengah dari Binuang, Arafah namanya tempatnya. Bila orang itu habis zuhur tergelincir matahari, tinggal di sana, menginjakkan kakinya di sana sampai terbenam matahari kurang lebih sekitar 5,5 jam. Di antara 5,5 jam itu dia memampirkan dirinya, jasadnya berada di tanah Arafah itu, maka dikatakan orang itu haji. Tapi kalau orang tersebut tidak ada jasadnya di tanah Arafah itu ketika mulai tergelincir matahari habis zuhur sampai terbenam matahari, sekalipun dia datang ke kota Mekah, Madinah, tetap tidak dikatakan melaksanakan ibadah haji. Makanya kenapa jemaah haji Indonesia itu antri, ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun, seluruh Indonesia itu antri, dengan sebab pemerintah Arab Saudi ini memberikan batas terhadap orang-orang yang berada di Arafah. Indonesia itu cuma kotanya 100.000 misalnya, orang India 100.000, jadi di total jumlahnya 7 juta. Karena apabila lebih daripada itu, tanah Arafah tidak menampung karena batasnya terbatas. Dan tanah Arafah tidak bisa diperluas lagi, sudah itu mutlak dari Tuhan, itu batasnya, ukurannya tidak lebih tidak kurang. Dengan sebab itulah alasan pemerintah kita diberikan batas oleh pemerintah Arab Saudi, jumlahnya sekian ratus ribu. Indonesia melaksanakan ibadah haji tahun ini. Apakah Arab Saudi tidak bisa menambah? Tidak bisa. Dengan sebab dibagi seluruh dunia. Yang menjadi alasan mereka adalah tanah tempat ibadahnya itu terbatas. Kalau seandainya makanan minuman tersedia, cuma tanahnya itu terbatas. Anggap ini mau salat nih, paling cukup misalnya orangnya 200,
Di atas 200 kita cukup lagi menampung. Karena memang tempatnya dari Tuhan itu sudah batasnya, tidak lebih, tidak kurang. Kalau kita mungkin Indonesia kita menambah-nambah, ya kali 5 juta di mana katakan, ya itu kandang kita. Tapi tanah Arafahnya yang tidak menampung. Makanya orang yang sakit misalnya stroke melaksanakan ibadah haji, datang ke kota Mekah, datang penyakitnya, masuk rumah sakit, pakai oksigen, pakai infus, darurat. Karena ia melaksanakan ibadah haji, tidak mau tidak itu harus dibawa pakai ambulan, dimasukkan ke tanah Arafah. Karena bila dari habis zuhur sampai maghrib dia jasadnya tidak berada di Arafah, maka sia-sia dia datang ke tanah sana, tidak mendapatkan orang melaksanakan ibadah haji, cuman umrah. Makanya orang sakit, orang apapun harus wajib ke tanah Arafah. Karena penentuan haji di Arafah. Jadi orang-orang sana mereka wukuf di Arafah. Kita orang Indonesia yang tinggal bukan melaksanakan ibadah di sana, disunatkan puasa. Disunat puasa. Dan puasa di hari Arafah ini memang fadilatnya besar, istimewa, diberikan Tuhan. 1 tahun cuma sekali. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Dosa 1 tahun diampuni Allah, dan dosa akan datang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor 2 puasanya. Kemudian yang nomor 3, puasa sunat selain Arafah, hari Asyura pula. Kapan hari Asyura? Tanggal 10 Muharram. Apa bahasa Jawanya? Hari Syuruk. Hari Asyura atau hari Syuruk. Kenapa hari Asyura ini ada? Karena hari Asyura ini banyak cerita-cerita ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian-kejadian yang luar biasa dengan para nabi dan para rasul. Apa di antaranya hari Asyura ini? Yang pertama, mendaratnya kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, puja Nabi Nuh, Rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara innahum yudilluna 'ibadak wa la tazidul zalimina illa tabara. Ujar Nabi Nuh, ya Allah, tenggelamkan dunia ini. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, wahai Nuh, ujar Tuhan, bikin kapal. Nah, kapalnya wallahu alam bentuknya apa besarnya. Cuma disebutkan kapal Nabi Nuh itu mendarat di salah satu gunung yang berada di kota Irak. Kota Turki berbatasan dengan Irak, namanya adalah Gunung Jubi. Di sana itu ada namanya salah satu tempat hararatnya. Disitulah mendarat kapal Nabi Nuh. Jadi diperintah oleh Allah Nabi Nuh ini untuk membuat kapal. Jadi semua binatang, manusia yang beriman kepada Nabi Nuh masuk ke kapal tadi. Makanya kapal Nabi Nuh itu riwayatnya ada 3 tingkat. Ada tingkatan khusus untuk bahan makanan, ada khusus untuk binatang, ada khusus untuk manusia. Jadi di kapal itu mereka berapa? Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Banjir dunia ini. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah supaya diselamatkan. Salamun ala Nuhin fil alamin. Disebutkan oleh Allah, selamat terhadap Nabi Nuh. Kapan kejadiannya mendarat kapal Nabi Nuh? Tanggal 10 Muharram itu. Kemudian dalam satu kitab disebutkan, ketika senangnya Nabi Nuh ini ketika mendarat dalam keadaan selamat, ujar Nabi Nuh, kumpulkan semua makanan. Dikumpulkan dalam satu bejana yang besar. Sisanya ada sayur, ada garam, ada buah-buahan, campur semuanya. Kemudian diberikan mereka selamatan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya urusan mereka dilancarkan kemana. Akhirnya orang-orang di sini terkenal dengan bubur Asyura namanya. Sampai ke Mekah bubur Asyura itu ada orang kawan orang Mekah, orang Banjar, asaan lah, kaganangan, istilahnya rindu dengan bubur Asyura. Jadi bikin bubur Asyura. Cuman parahnya memasuki kalau daerah kampung, bubur Asyura itu harus campurannya 41 macam yang masuk ke dalam sana. Menurut orang Bali parah. Apa parahnya? Kayu masuk.
Batu masuk. Nomor 41. Abang ini orang sudah cerdas. Jadi sudah semacam makanan aja yang dimasukkan ke dalam bejana itu. Amun dulu batu yang masuk. Asal 41 macam. Ada nang kayu masuk juga. Wah ini alhamdulillah orang sudah kecerdasannya bagus. Jadi sayur, kemudian buah-buahan yang bisa dimasukkan macam-macam, kemudian ayam, daging dan sebagainya, jadilah bubur Asyura. Tapi sebenarnya syariat datang dari Rasulullah itu adalah puasa hari itu. Makanya paling susah itu kadang bila orang tuh mengundang guru, selamatan menyelamati bubur. Kapan waktunya zuhur? Jam 11, jam 12 zuhur. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puasa. Bubur nih, bubur. Kasihan istilahnya kita nih karena makan padahal kita puasa. Boleh silahkan makan bubur, cuman setelah berbuka puasa. Nah, karena memang syariat dari Rasulullah itu adalah puasa ketika hari Asyura. Kemudian lagi yang nomor 2 adalah terbelahnya lautan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah bawa Bani Israel. Ketika subuh di tengah malam, Nabi Musa ini dengan ratusan ribu Bani Israel pindah dari satu tempat untuk menyeberangi Laut Merah. Ternyata Fir'aun diberikan kabar oleh tentaranya itu Musa melarikan diri, akhirnya dikejar oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu murid beliau yang bernama Yusuf bin Nun. Jadi ujar Yusuf bin Nun, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, kita pilihan cuma 2. Di hadapan kita di Laut Merah, kita akan tenggelam di Laut Merah, atau kita menghadapi pasukan Bani Israel, menghadapi pasukannya Fir'aun, apakah kita bisa selamat daripada pasukan Fir'aun? Akhirnya Nabi Musa ini bimbang, ragu, apa yang diambil keputusan ini? Karena ini adalah seorang Nabi dan Rasul, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dapatlah perintah dari Allah, ujar Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat ya Allah. Akhirnya ujar Tuhan, pukulkan tongkat wahai Nabi Musa. Dipukul oleh Nabi Musa itu lautan, dengan izin Allah laut terbuka. Ada filmnya. Orang luar negeri membuat film tentang cerita Nabi Nuh ada, tentang Nabi Musa ada, cuman dengan bahasa Inggris. Ada filmnya. Kebuka lautan. Bani Israel ini bingung. Bingungnya apa? Karena pernah seumur hidup dunia ini laut terbelah. Seakan-akan ada dinding yang menghalang air laut itu. Dua-duanya. Akhirnya ujar Nabi Musa, wahai Yusuf bin Nun, ayo kita berjalan di lautan ini. Jadi berjalan Nabi Musa sampai ikan-ikan pun ada di antara dua lautan tadi. Sampai menyeberang, ternyata datanglah pasukannya Fir'aun dan mereka pun mengejar Nabi Musa alaihissalam di tengah lautan, akhirnya tenggelam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kejadiannya? Hari Asyura. Dan dikatakan, disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Fir'aun, ujar Tuhan, kami akan mengawetkan jasadmu sampai hari kemudian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, dan jarak Rasulullah dengan Nabi Musa itu ribuan tahun. Dan waktu zaman Rasulullah itu jasad Fir'aun belum ditemukan. Akhirnya setelah beberapa ratus tahun setelah zaman Nabi kita Nabi Muhammad, ditemukanlah jasad Fir'aun, dan jasadnya masih dalam keadaan utuh. Karena waktu itu dikatakan jasad Fir'aun ini dibikin mumi. Nah, istimewanya orang Mesir kuno itu, mereka membuat seperti perban. Di dalam perban itu mereka membuat seperti balsam. Lain balsam yang bawaan kita, lain balsam itu semacam campuran dari lemaknya hewan,
Apa campurannya? Diperbankan ke seluruh tubuh mayat. Selama masih ada itu balsam, kalau itu nyebutnya balsam, maka tubuh mayat itu tidak hancur walaupun ribuan tahun. Dan ternyata sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, jasad Firaun yang diabadikan oleh Allah sampai hari ini masih ada. Di mana? Di museum di Mesir. Masuknya itu mahal di sana, kurang lebih sekitar sampai 500 ribuan lah masuk. Jadi orang nih, ada kawan bertakun, sudah nggak ya mengunjungi musuh Nabi Musa ya? Waktu berada di Mesir, sudah nggak mengunjungi musuh Nabi Musa? Nah, nanti siapa nih? Oh, Firaun musuh. Belum lagi. Akhirnya di hari akhir kita berada di Mesir, ternyata dibawa berkunjung ke museum yang mana tempat beristirahatnya Firaun. Masuk ke dalam tanah, jadi museum di atas tempat peninggalan Mesir kuno, kemudian lagi semacam-macam peninggalan orang-orang Mesir dulu seperti batu-batu, apa macam-macam segalanya. Kita masuk ke bawah tanah. Oh, ternyata di bawah tanah itu jasad manusia orang-orang ribuan tahun dulu itu dibaringkan di atas satu pembaringan, ditutup pakai kaca. Jadi ini Ramses pertama, Ramses kedua, Ramses ketiga, Ramses keempat. Ini istri Ramses pertama, permaisurinya ini Fulan bin Fulan. Lengkap itu tulisannya. Cuma satu, tidak boleh memvideo dan tidak boleh memfoto. Karena kita kebetulan orangnya banyak, ratusan antri, jadi kan ditemukan, wah biasa aja. Juga seorangan masuk ke situ juga nih. Angker, tempat itu memang angker. Dan baunya tuh bau mayat. Dan di dalam kaca itu ada satu alat untuk mengukur suhu udara. Panasnya berapa, dinginnya berapa, supaya jasad yang ada di dalam kaca itu tidak berubah dan tidak hancur. Ada suhunya. Jadi orang Mesir itu menetapkan di tempat situlah semua mumi-mumi yang ditemukan dan para raja-raja Ramses yang terdahulu, para raja sebelum Nabi Musa dan setelah Nabi Musa. Abadi mereka. Arti abadi maksudnya jasadnya diperlihatkan oleh Allah dan kita tahu, oh inikah musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Ada orang Banjar berkata, harus saja Firaun itu sekali nyokoknya. Apa? Karena ya kan jenazah itu semakin lama diawetkan dia mengecil, bukan semakin besar tapi mengecil karena kering. Ujar orang Banjar, harus soalnya Firaun wali benar kalau Nabi Musa ngajarnya. Padahal orang-orang dahulu zaman Nabi Musa orangnya besar, tapi karena ribuan tahun sudah kita sama Rasulullah jadi 1400 tahun. Kemudian tambah lagi antara Nabi kita dengan Nabi Musa itu berapa ribu tahun? Misalnya anggap 3000 tahun, berarti sudah 4000 tahun itu jasad. Masa jasad itu semakin membesar, semakin kecil, semakin ringan, akhirnya jasad itu semakin mengecil dan semakin pendek. Tapi ujar orang Banjar tadi, hitung-hitung lawan awam tinggi kok ini jadi Nabi Musa, maka wali benar lawan Nabi Musa ini orang. Padahal jasadnya adalah seandainya dia hidup orangnya besar. Dan itu kejadiannya kapan? 10 Muharram Allah menenggelamkan yang namanya Firaun. Dan akhirnya orang-orang Yahudi, orang Bani Ismail, mereka puasa tanggal 10 Muharram. Makanya Nabi ketika di kota Madinah, ujar Nabi, wahai para sahabatku, saksikan ujar Nabi ini nah. Para orang-orang Yahudi mereka berpuasa tanggal 10 Muharram atau tanggal hari Asyura tadi. Kenapa ujar Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi kalian puasa? Ujarnya, kami berterima kasih kepada Allah karena tanggal 10 Muharram kami selamat dengan sebab terbelah di lautan. Apa jawaban Rasulullah? Ada ahaqqu minhu. Aku ujar Nabi lebih berhak daripada itu. Dan Rasulullah pun bila tanggal 10 Muharram beliau puasa. Apa kelebihan orang puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura? Diampuni Tuhan dosanya 1 tahun. Itu puasa tanggal 10 Muharram.
Dan ujar Nabi, seandainya umurku diberikan panjang oleh Allah, aku pun puasa tanggal 9 Muharram. Jadi sunat 10 Muharram itu tanggal 9 dan 10 puasa. Tapi kalau misalnya kita mampu puasa tanggal 10 Muharram, 10 Muharram. Artinya ini bagi orang Yahudi puasanya wajib. Bagi kita umat Rasulullah hukum puasanya adalah sunnah. Ini nomor 3. Pertama puasa Syawal, kedua puasa Arafah, yang ketiga puasa Asyura. Kemudian yang keempat, puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Ini setiap tanggal bulan Hijrah, tanggal 13, 14, 15 itu puasa. Kenapa puasa? Karena disebutkan Nabi itu tidak pernah meninggalkan puasa tanggal 13, 14, 15 wala beliau di kampung atau dalam perjalanan. Makanya Habib Umar itu beliau dengan murid-muridnya tidak pernah, beliau itu tidak puasa tanggal 13, 14, 15. Makanya pernah beliau waktu itu datang ke Indonesia. Ini akhlak ulama, datang ke Indonesia. Zaman mungkin di bawah tahun 2000, waktu Habib Anis Solo masih hidup. Jadi dijadwalkan Habib Umar ini ke Solo menziarahi rumah Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, Anis Solo, Habib Anis. Jadi dikabarkan Habib Umar ke Solo. Akhirnya apa? Ada salah satu daripada orang yang hadir di situ mengatakan kepada Habib Anis, wahai Habib Anis, Habib Umar hari ini puasa. Habib Umar hari ini puasa, ujar Habib, ujar orang tadi kepada Habib Anis. Artinya apa? Harus repot-repot menjamu makanan minuman, harus repot-repot karena Habib puasa. Ternyata apa yang terjadi? Habib Anis menyediakan makanan banyak luar biasa. Kan istilahnya bagi orang tadi mengabarkan kepada Habib Anis, Habib Umar puasa. Otomatis khawatir makanan Habib Anis tidak dimakan oleh Habib Umar. Tapi malahan Habib Anis ini bikin makanan banyaknya luar biasa, menjamu Habib Umar. Bingung yang mengatakan kabar Habib Anis tadi, maka sudah dikabarkan kepada Habib Anis bahwa Habib Umar puasa. Ternyata dihidangkan di hadapan Habib Umar ini makanan, minuman, buah-buahan. Ternyata apa? Habib Umar makan, minum, makan buah. Bingung yang mengatakan kepada Habib Anis tadi, Habib Umar puasa kan? Istilahnya. Padahal waktu itu memang Habib Umar puasa. Ternyata akhlak ulama seperti itu. Akhirnya dikatakan oleh Habib Anis, sebaik-baik tuan rumah menyediakan makanan terhadap tamu sekalipun dia puasa. Ini tanda penghormatan tuan rumah kepada tamu yang datang sekalipun dia puasa. Itu tugas tuan rumah, benar Habib Anis. Kemudian lagi Habib Umar adalah ulama, sebaik-baik tamu menghargai tuan rumah. Jadi apa? Habib Umar yang asalnya puasa menghargai Habib Anis, penghormatan kepada saudara sesama muslim hukumnya wajib, puasa hukumnya sunnah. Akhirnya beliau berbuka puasa. Habib Anis yang melaksanakan tugas sebagai tuan rumah menjamu, penghormatan kepada tamu. Makanya ujar Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat pasti dia menghargai tamu sekalipun tamunya puasa. Kalau kita kan beranggapan tamunya puasa harus disuruhi apa-apa. Padahal tugas tuan rumah adalah menjamu tamu sekalipun tidak dimakan. Akhirnya dua ulama ini, ujar Habib Naufal terus mengatakan, disitulah letak keulamaan dua tokoh ini. Satu menghargai tamu yang datang, memang syariat Rasulullah. Satu menghargai tuan rumah karena syariat dari Rasulullah SAW. Makanya Habib Umar itu bila tanggal 13, 14, 15 beliau tidak pernah tidak puasa. Jadi bila tanggal 13, 14, 15 pasti puasa. Karena memang Rasulullah itu puasa tanggal 13, 14, 15. Karena dalam satu hadis dikatakan keistimewaan orang yang berpuasa 3 hari di bulan 1 bulan tadi sama fadilatnya puasa
1 tahun. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan dalam 1 minggu itu ada hari yang disunatkan puasa, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau puasa Senin dan Kamis?" Ujar Nabi, "Sesungguhnya hari Senin dan Kamis Allah akan mengampuni setiap muslim yang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Dan amal manusia hari Senin dan Kamis itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa pengen puasa Senin?" Karena ujar Nabi, "Aku senang fihi wulidtu." Pada hari itu ujar Nabi, aku dilahirkan, dan pada hari itu dibangkitkan, dan pada hari itu amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus puasa hari Senin dan Kamis. Dan ujar Nabi, tu'radul a'malu fihima fa uhibbu an tu'rada a'mali wa ana sha'imun. Ujar Nabi, semua amal manusia itu diangkat hari Senin dan Kamis. Dan aku senang, ujar Nabi, ketika amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan puasa. Jadi artinya syariat Rasulullah ada puasa sunat, cuman puasa wajib ini lebih utama. Kalau seandainya kita diberikan kesempatan waktu, kesempatan misalnya, lebih baik kita melaksanakan puasa sunat walaupun seumur hidup bisa sekali. Seperti puasa Syawal, kalau setiap tahun sekali, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin dan Kamis, dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat dan umur, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا وارزقنا فهم الاستقامة على كل شيء قدر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله